Shalom, selamat malam. Kita berjumpa di kesempatan malam hari ini dalam program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar. Saat teduh malam, pembacaan firman Tuhan mari kita siapkan dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Kitab 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Kalau firman Tuhan kita telah siapkan, mari kita berdoa. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, termulia nama dan kuasa-Mu. Kami rindu untuk mendapatkan pengajaran firman Tuhan sebagai sumber pengharapan kami di malam hari ini. Kami mohon pekerjaan kuasa Roh Kudus menuntun kami sehingga pengajaran di malam hari ini sungguh memberkati hidup kami sekalian. Kami mohon dalam kerendahan hati kami dalam hadirat Tuhan. Kami mohon pengampunan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ayo mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di malam hari ini dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin firman Tuhan. Nah, saudara yang berkati Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang dalam kesaksiannya kepada saya, kurang lebih 10 hari dia dirawat di rumah sakit di Makassar, dan ketika hari yang ketiga setelah tes itu, dokter datang ke ruang isolasi itu untuk menyampaikan sebuah pesan hasil tes. Lalu sang hamba Tuhan ini melihat gerak-gerik sang dokter dalam keadaan bingung bagaimana cara untuk menyampaikan kepada beliau tentang hasilnya. Hamba Tuhan ini berkata kepada dokter tersebut bahwa, Bu dokter, sampaikan hasilnya kepada saya. Sebab saya sangat siap, entah itu hasilnya positif atau hasilnya negatif. Saya sudah berserah total kepada Tuhan, dan kalau memang Tuhan mau mengambil saya melalui wabah ini, Tuhan ambil saya, dan saya siap. Dan sang dokter itu menyampaikan pesannya kepada seorang hamba Tuhan ini, dan dokter menyatakan Bapak positif terinfeksi virus COVID-19. Saudara-saudara, sang dokter itu berkata kepada Bapak tersebut, luar biasa iman Bapak. Lalu sang Bapak itu berkata kemudian, dokter, saya percaya tentang firman Tuhan, carilah maka engkau akan mendapatkan, dan saya telah mendapatkan Yesus dalam hidup saya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, dan saya percaya bahwa Tuhan telah membukakan pintu bagi saya. Dan pada hari Jumat Agung, tepat hari itu, saya dites kembali dan ternyata hasilnya saya sembuh dari terinfeksi virus COVID-19, puji nama Tuhan. Dan pada hari Jumat itu, Bapak itu terus memberikan semangat atas hidupnya, dan ketika hari Paskah, Bapak itu nyatakan untuk boleh kembali ke rumah, dan yang menyempatkan dirinya untuk beribadah sendiri dalam ruangan itu. Saudara-saudara, ada yang menarik dalam kondisi Bapak ini, bahwa semenjak dia kurang lebih 10 hari dalam ruangan itu tanpa ada keluarga yang boleh membesuknya, kayak itu ruang isolasi, justru Bapak itu tidak merasa jenuh. Dan Bapak ini sering mendapatkan pesan dari teman-teman sepelayanannya di gereja dan kerabat-kerabat lainnya bahwa Bapak jangan menonton film, berita-berita nanti Bapak semakin drop. Tetapi Bapak ini justru dalam kelemahannya, dia membaca firman Tuhan dan dia bergumul doa-doa, dan dia semakin kuat, dia bersuka cita dalam hidupnya. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan yang saya sajikan di malam hari ini juga berkata tentang Paulus dalam sebuah kondisi yang terpuruk. Pada ayat yang ke-7 kita dapat melihat di sana bahwa aku diberi duri dalam dagingku. Duri itu adalah seorang utusan iblis yang sangat tidak diinginkan oleh Paulus. Ia meminta 3 kali kepada Tuhan, ia berseru kepada Tuhan dalam sebuah kepasrahan total kepada Tuhan, agar bagaimana utusan iblis itu mundur darinya. Lalu jawaban Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara-saudara, jawaban Tuhan atas pergumulan Paulus mau menerangkan bahwa semakin besar kelemahan dan pencobaan kita karena Kristus, maka semakin besar kasih karunia yang akan diberikan Allah untuk melaksanakan kehendaknya. Cukuplah menunjukkan bahwa kasih karunia Kristus memiliki kekuatan yang tidak akan pernah pudar. Dia berlangsung terus-menerus. Kasih karunia Kristus itu berarti yang hadir dalam kemurahan dan kuasanya. Saudara-saudara,
Kasih Tuhan itu menaungi Paulus dimanapun ia berada dan bagaimanapun keadaannya. Kasih karunia itu berdiam dalam diri orang percaya yang setia, yang berpengharapan kepadanya, dan orang yang mengalami kelemahan dan kesukaran dalam hidupnya. Saudara-saudara, semakin besar kelemahan dan pencobaan kita karena Kristus, semakin besar kasih karunia yang akan diberikan Allah untuk melaksanakan kehendaknya. Apa yang dikaruniakannya akan selalu cukup bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, melayaninya, dan memikul penderitaan dan duri dalam daging itu. Dalam pertama Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Selama saya dan saudara-saudara mendekatkan diri kepada Kristus, maka Kristus akan mengaruniakan kekuatan dan penghiburan surgawinya. Selanjutnya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasa di sini, saudara, berarti kuasa Kristus Tuhan yang berbicara kepada Paulus. Kekuatan Tuhan yang besar menjadi nyata dalam kelemahannya dan menjadi sempurna, menjadi lengkap. Saudara percaya bahwa kuasa Kristus yang bangkit, perayaan Paskah yang kita masih rayakan dalam minggu ini, menjadi sebuah kekuatan bagi kita dalam kelemahan, dan kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Kuasaku, kata Tuhan, dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah, atau pada waktu engkau berkata bahwa engkau tidak cukup kuat, disitulah kuasa Tuhan bertambah kuat. Saudara-saudara, kitab Efesus pasal 5 ayat ke-20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini merupakan kunci dari pergumulan kita. Di tengah-tengah kita menghadapi kelemahan-kelemahan baik kita, baik saudara-saudara dalam virus yang mewabah ini. Tetapi kita mengucap syukur senantiasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik atau tidak baik waktunya. Dalam rasa syukur itu, kita akan melihat dan mengakui akan kekuatan dan kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Menaungi kita. Demikian halnya dengan seorang hamba Tuhan yang saya sampaikan tadi. Dia mengucap syukur dalam kelemahannya dan dia tidak pernah merasa jenuh di dalam menjalani masa isolasi di rumah sakit itu. Justru ketika ia dinyatakan positif, dia tidak galau, dia tidak mengalami sebuah ketakutan, sebab dia percaya bahwa Tuhan bersama dengannya. Dan satu hal yang hamba Tuhan sampaikan kepada saya, bahwa setiap saya nonton berita, saya menyatakan dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bawa saya dalam kelompok orang yang sembuh. Puji nama Tuhan, Bapak ini mengalami kesembuhan. Saudara-saudara, jalanilah hidup, bergaul dengan firman Tuhan, yakinilah Tuhan dalam doamu secara totalitas, maka dalam kelemahanmu Tuhan dinyatakan, dalam kelemahanmu kuasa Tuhan kuat bagimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, kami sungguh imani Engkau, bahwa ketika kami dalam kelemahan, ketika dalam kami dalam ketakutan atas mewabahnya virus COVID-19 ini, dan dampak-dampak yang dihasilkan, baik ada yang secara ekonomi terganggu, ada yang mendapatkan PHK atau dirumahkan, ada yang tidak bekerja sebagai buruh harian. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa apapun pergumulan kami Tuhan, tapi kami mau belajar seperti Paulus, bagaimana dia berseru secara totalitas kepada Tuhan, dan dia mendapat kekuatan dalam Tuhan sebuah jawaban, bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan bagi Paulus, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita sekalian. Terpuji Engkau Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menghadapi, menjalani kehidupan ini dari hari ke hari. Berkati Tuhan pengurus BPSW wilayah 4 Makassar untuk terus memberikan sebuah pelayanan yang ekstra melalui pelayanan media sosial, sehingga seluruh jemaat Tuhan terjangkau untuk mendapatkan sebuah pengharapan melalui firman Tuhan. Diberkatilah setiap kami Tuhan menjadi kehidupan hari demi hari, dalam keluarga kami, dalam rutinitas kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam masa depan anak-anak kami yang sedang
belajar dari rumah. Saudara-saudara kami yang sedang bekerja dari rumah, kami dalam keadaan aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, bangsa dan negara kami ini Tuhan pulihkan dari wabah virus COVID-19 ini. Berkati Tuhan seluruh kehidupan kami. Kami secara totalitas, kami percaya dan imani bahwa Tuhan Yesus itulah Allah dan Juru Selamat kami yang bangkit dari kematiannya. Kami mengucap syukur untuk saat teduh malam di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah kita. Salam dari Jemaat Baru. Saya Pendeta Firman Panggara. Tuhan memberkati kita sekalian.